Dan saya agak terkejut sih, karena dua senar yang super tebal dan super murah ini ternyata bisa menandingi senar number one. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini guys, ini saya mau nge-review dua senar yang kemarin saya beli dan udah saya cobain beberapa minggu ini sih. Dan video ini saya ambil ketika istirahat latihan guys. Nih ya guys ya, teman-teman, kita lagi latihan di Balai Desa Kelurahan 22. Tuh masih ada yang istirahat, Mas Adri. Sambil nunggu antrian, kita review senar yang kemarin saya beli. Karena beberapa kali make senar yang ketebalannya 0,66 yaitu Haikua Micro 66 yang harganya 16 ribuan kurang lebihnya, sama Power S DG66 yang dua-duanya sering saya tarik di 28 lbs. Senar Haikuanya cuman bertahan di 1 atau 2 game saja, dan kemudian yang Pro S DG66 nya ya lebih tahan di kisaran 1 minggu atau 2 minggu saya pakai dengan intensitas latihannya kurang lebihnya 3-5 hari di setiap minggunya. Dan yang kita review kali ini adalah senar yang harganya 6 ribuan guys di Tokopedia, yaitu senar Tolson, dan kemudian saya bandingkan dengan senar yang harganya 35 ribuan dari brandnya Max Bolt. Kalau yang Tolson sih ketebalannya 0,69 guys, dan kemudian kalau yang Max Bolt ketebalannya di 0,68. Dan nanti link pembeliannya guys saya taruh di kolom deskripsi, barangkali ada yang pengen nyoba guys. Senar harga 6 ribuan di mereknya Tolson, atau senarnya Max Bolt yang harganya 35 ribuan. Dan nanti pun video ini akan membandingkan dua senar ini ketika dipakai main, rasanya seperti apa, feelingnya seperti apa, dan ketahanannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah karakter kedua senar ini guys. Karena walaupun ketebalannya nyaris mirip, keduanya punya karakter senar yang berbeda. Kita bahas dulu senar dari miliknya Tolson yang ketebalannya 0,69 guys. Kalau kita ngelihat dari covernya sih keterangannya nggak begitu jelas, terutama untuk spesifikasi seperti durability, kemudian repulsion powernya, kontrol, dan lain sebagainya kurang detail. Beda banget dengan senarnya Max Bolt MBS 20 yang lebih detail. Di covernya terdapat ketebalannya, kemudian spesifikasi senarnya secara keseluruhan, ketahanannya, dan sebagainya. Nah teman-teman bisa lihat di foto ini ya. Dan kalau kita lihat di Max Bolt MBS 20 ini, yang poinnya penuh cuman ketahanannya guys, atau durability-nya. Pas banget sih sebetulnya ya, sesuai rencana saya yang nyari senar yang awet. Dan saya dapet ini guys. Dan kemarin senar ini saya senarkan bareng di raket yang berbeda. Kita dengerin dulu hitting sound dari senar Tolson yang kemarin saya senarin di raket Yonex Astrofil dengan tarikan 28 lbs guys. Ini barusan saya nyenarin raket Yonex Astrofil yang barusan saya coba kemarin pakai Haikua Micro 66 27 lbs. Saya coba di partai pertama putus, dan ini saya pasangkan pakai senar Tolson guys. Harganya kalau nggak salah 8.000 atau 9 ribuan ya guys ya. Ketebalannya 0,69. Ini bunyi hitting soundnya. Wow, ngeri banget ya. Dan sekarang kita dengerin hitting soundnya senar Max Bolt MBS 20 ditarik 28 lbs juga di raket Apax Honor 800 guys. Dan video hitting sound tadi guys, itu saya ambil ketika dua raket ini barusan saya senarin. Jadi lentingannya nyaris mirip di awal. Tapi ternyata karena karakter senar yang berbeda, kalau kata stringernya sih senarnya yang Tolson lebih halus dan kelenturannya teramat sangat, lentur banget. Bahkan untuk masukkan di satu grommet dengan dua senar itu katanya agak sulit sih kata stringernya guys. Dengan karakter fleksibilitas atau kelenturan senarnya yang agak berbeda, ternyata hitting sound senar Tolson sekarang di usia 1 mingguan sudah turun tensi guys. Dan kita coba dengerin sekarang ya guys. Kita coba bandingkan hitting sound kedua senar di saat saya udah pakai dua raket ini guys. Ini yang pertama, senar Tolson di Astrofil ditarikan 28 lbs. Kita dengerin.
Dan sekarang ini hitting sound dari senar Maxbolt MBS 20. Ditarik 28 lbs juga, dan ternyata bunyinya masih seperti ini. Teman-teman bisa dengar sendiri, ternyata tingkat nyaringnya, hitting sound suaranya, nada tingginya lebih nyaring di senar Maxbolt MBS 20. Untuk senarnya turun tensi lumayan lama, dan beda banget dengan senar Tolson yang udah turun tensi. Padahal di awal kemarin ketika saya coba hitting soundnya di tokonya itu sama persis suaranya guys. Dan sekarang senar Tolsonnya udah turun banget. Tuh, udah turun banget ya guys. Terus seberapa worth it kah dua senar ini yang tebel banget untuk dipakai latihan sehari-hari kita guys? Ini penting banget untuk kita perhatikan bahwasanya senar tebel-tebel itu guys memang buat saya pribadi lebih nyaman ketika dipakai main, tapi kondisi shuttlecocknya itu lumayan kenceng. Kalau shuttlecocknya berat, larinya lambat, kita bakal ngoyo banget. Tangan kita bisa capek, bisa agak memar atau cedera. Tapi buat teman-teman yang powernya gede sih, sebetulnya ini menjadi solusi ya. Kalau sering pakai senar-senar tipis kan sering putus. Nah ini salah satu solusi biar kita tetap main tapi nggak mengeluarkan budget yang lebih besar. Tapi lebih lanjut sih ya guys, saya belum bisa menentukan seberapa tahan karena baru saya pakai di kisaran 1 mingguan ini. Nanti saya informasikan kembali seberapa tahan dua senar ini. Tapi untuk pemakaiannya menurut saya masih sangat worth it banget. Walaupun nanti butuh banget penyesuaian dengan senar yang agak berat ketika mukul. Makanya kalau shuttlecock teman-teman di gor itu lumayan cepat, lebih bisa ngontrol malahan ketimbang kita pakai senar-senar yang tipis, yang powernya kadang kita pukul pelan aja shuttlecocknya jauh, tapi dengan senar yang agak tebel ini, kontrol kita lebih terjaga. Karena dengan senar yang tebel tuh sebetulnya bukan cuman kita mau nyari ketahanannya aja ya, tapi juga kita harus memperhatikan apakah kita butuh senar yang lebih worth it untuk main kontrol guys. Jadi itu kesimpulannya guys, untuk worth it atau tidak kita pakai itu tergantung power teman-teman. Kalau power teman-teman besar, shuttlecock yang dipakai lumayan kenceng, pakai senar ini lumayan worth it. Tapi kalau shuttlecock yang dipakai lambat, teman-teman pakai senar ini ya bisa jadi bakal butuh penyesuaian yang lebih banyak, yang butuh waktu bermain lebih banyak biar lebih adaptif ya. Tapi kalau udah menyesuaikan sih enak banget sih. Bahkan beberapa kali saya pakai masih sangat nyaman. Dan sekarang kita coba bandingkan sih dua senar ini yang sama-sama ditarik 28 lbs dengan senar Li-Ning number 1 yang masih saya pasangkan di raket Racer Conquer 900 guys. Sama-sama ditarikan 28 lbs. Dan saya agak terkejut sih karena dua senar yang super tebal dan super murah ini ternyata bisa menandingi senar number 1 dari brandnya Li-Ning. Kita coba dengerin hitting sound dari Racer Conquer yang pakai senar Li-Ning number 1. Dan ini Apax Honor 800 dengan senar Maxbolt MBS 20. Ketebalan 0,68 guys. Wow, sama nih. Harga 35 ribuan bisa menyamai hitting sound senar Li-Ning number 1 yang harganya 2 kali lipatnya. Ya kalau dibilang istimewa sih ya cukup istimewa. Karena kita dapat harga murah, kemudian hitting soundnya enak, dan kita dapat ketahanan yang lebih baik. Walaupun tetap dari sisi pantulan memang menang Li-Ning number 1 guys. Li-Ning number 1 lebih mantul ya, terutama kalau teman-teman pengen main power, nggak lebih untuk main kontrol. Li-Ning number 1 ya kayak saya pribadi ya, karena sudah terbiasa pakai senar tebel kayak gini, ternyata pakai senar-senar yang tipis, kita goyang gini aja jauh banget. Makanya sangat hati-hati. Lebih apa ya? Mikir keras untuk bisa menyesuaikan ketika defend atau ngelong bola, lock bola. Ini kayak nggak butuh tenaga banyak. Makanya balik lagi yang saya bilang tadi, kalau teman-teman punya power besar, lebih pingin ngontrol tenaga biar nggak sering out, biar
nggak terlalu kencang dan sebagainya, pakai senar tebel sangat worth it banget. Makanya kita ngerti kayak pemain-pemain dunia itu sekarang kebanyakan pakai Yonex DG65 Titanium yang memang model karakter senar tebel, karena memang mereka nggak ada masalah dengan power guys. Bisa jadi mereka pengen yaitu ngontrol tenaga biar nggak terlalu sering out, dan juga senarnya juga bakal awet. Tapi beda banget dengan hitting soundnya senar Tolson yang saya ngerasakan sih senarnya ini udah turun tensi di 1 atau 2 lbs ya. Kalau kemarin 28 lbs, ini bisa jadi di 27 atau 26 guys, karena hitting soundnya terlalu jauh. Masih nyaring, tapi nggak senyaring 2 raket ini. Tuh. Dan bisa jadi sih kalau ini nanti 2 minggu atau sampai 1 bulan senar Tolson nggak putus, mungkin saya bakalan nyetok beberapa ya. Karena dengan harga segitu itu sangat worth it banget, masih bisa dipakai main. Di raket-raket yang bagus sih lumayan keluar hitting soundnya. Dan mungkin ngakalinya guys, biar turun tensinya, turun kekencangan tarikannya nggak terlalu jauh, kita nanti bisa akalin dengan tarikan 4 simpul. Paling nggak turun nanti nggak sampai 2 atau 3 lbs, 1 atau setengah lbs ya nggak apa-apa turun segitu. Dan di 1 minggu ini sih saya lihat dari senarnya nggak ada masalah, belum ada yang pecah-pecah dari senar Tolson atau senar Maxburg MBS 20 ini. Semuanya masih mulus guys, dan saya rasa sih dengan kondisi senar yang kayak gini ini bisa bertahan 1-2 bulan. Tapi kita nggak tahu sih ya nanti seberapa tahan 2 senar ini ya. Dan nanti di akhir saya berikan video permainan saya ketika pakai 2 raket ini dengan 2 senar yang berbeda, yaitu senar Tolson Dura Power di harga 6.000 atau 8.000-an, dan kemudian senar Maxburg MBS 20. Semoga video ini bermanfaat guys. Seberapa worth it dan seberapa cocok untuk kenyamanan permainan kalian, 2 senar ini teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Hitting soundnya masih enak ya guys. Dan tadi habis saya pakai, ya masih enak, masih nyaman. Paling ngakalinya nanti nyetok agak banyak, terus ya nyenarinya di 4 simpul sih, biar turun tensinya nggak terlalu banyak. Keren. Ya worth it lah, 6.000-an. Yeah!